Yang dimaksud dengan kubu-kubu pertahanan itu bahwa iblis akan masuk dalam pikiran kita, kemudian menanamkan sesuatu yang negatif dalam pikiran kita, saudara ya. Dan tentunya ketika dia masuk dalam pikiran kita itu kan tergantung saudara. Karena saudara mempunyai apa yang disebut dengan free will atau kehendak bebas. Jadi Anda yang bisa memastikan dia mau masuk atau tidak, Anda yang putuskan sendiri, saudara ya. Dan kita bisa lihat sekarang bahwa ada begitu banyak orang yang terpaksa harus tunduk dengan kekuatan daripada iblis karena sifatnya tipuan yang membentuk kubu-kubu pertahanan di dalam pikiran saudara dan saya. Jadi semua itu tergantung apa yang disebut dengan kehendak bebas kita atau free will kita yang memutuskan jadi atau tidak, saudara. Begitu yang disebut dengan kubu-kubu pertahanan. Nah, kubu-kubu pertahanan ini merupakan suatu keangkuhan yang dibuat iblis dalam manusia. Dan ini merupakan suatu bentuk keangkuhan manusia menentang pengenalan akan Allah dalam hidupnya. Dan ditanamkan hal-hal yang negatif. Apa hal-hal yang negatif? Iblis menanamkan kepada kita ketakutan. Iblis menanamkan kepada pikiran kita kekhawatiran. Iblis menanamkan kesombongan. Iblis menanamkan sesuatu yang salah. Mungkin tradisi yang salah, ideologi yang salah. Kemudian konsep-konsep yang salah. Dan saudara, doktrin-doktrin yang salah, saudara. Sehingga kita hidup dalam sesuatu yang salah. Jadi kalau setiap manusia hidup dalam kubu-kubu pertahanannya atau masih ada kubu-kubu pertahanan dalam hidupnya, berarti manusia itu mempunyai pola pikir yang salah dan cara pandang yang salah di mata Tuhan. Saudara, pola pikir yang salah, cara pandang yang salah yang sangat menentukan langkahmu. Engkau akan masuk dalam kekekalan atau engkau akan masuk dalam kebinasaan, itu tergantung dari pola pikir kita. Sepanjang kubu-kubu pertahanan ada dalam hidupmu, maka pola pikirmu pasti akan salah. Cara pandangmu akan salah dan itu akan berakhir kalau tidak bertobat, maka akan berakhir sampai kepada kebinasaan. Saudara perhatikan kalau orang hidup dengan kubu-kubu pertahanan, maka apa yang terjadi? Iblis sementara membuat suatu benteng yang luar biasa dalam pikiran mereka. Dan saya selalu katakan, pikiran kita adalah seperti ini, tapi pikiran ini merupakan medan peperangan yang luar biasa, saudara ya. Segini saudara, tapi ini medan peperangan yang begitu luar biasa. Dan dia akan membuat benteng-benteng, tembok-tembok pertahanan. Sehingga yang namanya kebenaran Allah itu tidak bisa masuk di situ. Tidak bisa masuk karena dibentengi dengan kekuatan yang begitu luar biasa, saudara. Dan orang terus hidup dengan kubu-kubu pertahanan mereka. Orang terus hidup dengan kekhawatiran. Orang terus hidup dengan kesombongan. Orang terus hidup dengan ketakutan. Dan lain-lain sebagainya. Ini semua pekerjaan daripada kuasa kegelapan. Satu hal yang saudara harus tahu. Ketika terjadi kubu-kubu pertahanan, maka ada sesuatu hal yang terjadi di situ. Karena kebenaran Allah tidak bisa masuk dalam hidup kita karena ada benteng. Ketika kebenaran Allah tidak bisa masuk dalam hidup kita karena ada kubu-kubu pertahanan, maka di situ terjadi keterpisahan. Keterpisahan saudara dengan Tuhan. Keterpisahan kita dengan Allah kita, saudara. Karena apa? Kebenaran tidak bisa masuk dalam kehidupan saudara. Karena ada benteng-benteng yang dibangun oleh iblis, saudara. Sehingga kebenaran tidak akan bisa masuk. Saudara, Alkitab berkata kalau kebenaran Allah tidak bisa menerobos, tidak bisa masuk, saudara. Maka apa yang terjadi dalam kehidupan saudara? Saudara tahu yang terjadi, ada sesuatu hal yang besar yang terjadi dalam kehidupan saudara ketika kebenaran Allah depan bisa depan ini. Oh ya, oke. Bisa di depan juga kosong ini. Oke, sehingga kebenaran Allah tidak bisa masuk dalam kehidupan manusia karena ada kubu-kubu pertahanan. Kalau sudah seperti itu maka terjadi apa? Terjadi keterpisahan antara saudara dengan Allah kita. Kita akan berpisah. Kenapa? Allah tidak bisa masuk dalam hidup kita. Karena ada kubu-kubu pertahanan. Oleh sebab itu kemarin saya katakan kubu-kubu pertahanan ini harus dihancurkan. Yang bisa menghancurkan kubu-kubu pertahanan ini cuma satu. Dihancurkan dengan kuasa kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu dikatakan dalam 1 Korintus 4 ayat 20 tidak berbicara saudara tentang perkataan. Tapi itu berbicara tentang kuasa. Jadi cuma bisa kuasa kerajaan Allah lah yang bisa mendobrak sehingga membebaskan saudara dan saya. Kalau kita sudah mengalami keterpisaan daripada Allah kita, itu berarti Allah telah mengeraskan pikiran kita. Waktu Allah telah mengeraskan pikiran saudara dan saya karena tidak mau bertobat, Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu apa yang terjadi waktu Allah mengeraskan pikiran kita? Maka Allah menyerahkan tubuh kita kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga Anda hidup di dalam keterkutukan Tuhan. Engkau hidup di dalam kutuk. Karena engkau hidup di dalam kejahatan. Saudara, Alkitab berkata ketika engkau hidup dalam kubu-kubu pertahanan saudara. Maka Alkitab berkata Anda mengalami keterpisahan dengan Allah.
Waktu Anda mengalami keterpisahan dengan Allah, Anda sudah tidak merasa perlu mengakui bahwa Allah itu hadir dalam hidup saudara. Putus hubungan antara saudara dengan Allah. Dan kalau sudah putus hubungan, maka Allah menyerahkan engkau kepada pikiran-pikiranmu yang terkutuk, sehingga engkau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara, Alkitab berkata di dalam Roma 1 ayat 28. Perhatikan Roma 1 ayat 28. Demikian firman Tuhan, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, saudara. Tidak pantas itu adalah tidak pantas di hadapan Allah. Mereka hidup dalam hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Apa itu? Ayat yang ke-29. Perhatikan ayat 29. Ketika Tuhan menyerahkan hidup mereka kepada pikiran-pikiran mereka yang terkutuk, mereka hidup dalam kejahatan, penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Mereka hidup dengan kejahatan, mereka hidup dengan keserakahan dan kebusukan. Mereka hidup dengan penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Dan di akhir zaman ini, firman yang disampaikan dalam Roma pasal 1 ayat 28-29, saudara, itu terjadi karena Yesus sendiri katakan. Saudara tahu di akhir zaman ini kasih antara sesama sudah menjadi dingin. Ini khotbah akhir zamannya Yesus yang mengatakan bahwa kasih antara sesama sudah menjadi dingin. Sudah terlalu banyak orang yang durhaka. Karena apa? Kejahatan. Karena ada kubu-kubu pertahanan dalam pikirannya. Alkitab berkata dalam Matius pasal 24 ayat 12. Perhatikan Matius 24 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Come on. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka apa? 1, 2, 3. Bapak sama anak berantem, suami sama istri berantem, ada karena harta dan lain-lain sebagainya. Saudara, ini yang terjadi sekarang ini. Itu karena apa? Iblis berhasil membuat kubu-kubu pertahanan di dalam pikiran manusia. Dan hasilnya saudara seperti itu. Bapak ibu saudara, sehingga manusia hidup di dalam keterpurukan, hidup di dalam kejahatan. Nah, kalau pikirannya sudah dikeraskan, pikiran manusia itu sudah hidup di dalam kubu-kubu pertahanan, sehingga kebenaran Allah sudah tidak bisa masuk di situ. Saudara tahu apa yang terjadi, sampai di mana pengaruhnya? Ini pengaruhnya sampai di hati. Kalau pikiran kita baik, maka hati kita baik. Karena hubungan antara pikiran dan hati, saya katakan 2 minggu lalu, itu adalah hubungannya ACDC. Kalau pikiranmu bagus, maka hatimu pasti akan bagus, amin. Kalau pikiranmu jelek, pasti hatimu akan jelek. Begitu juga kalau hatimu bagus, pikiranmu bagus. Hatimu jelek adalah pikiranmu juga jelek. Maka ada ayat yang mengatakan, jagalah hatimu dalam apa? Dalam segala karena disitulah apa? Saudara, hati ini dari pikiran, kubu-kubu pertahanan dibentuk, itu pengaruh sampai di hati. Dari hati ini bagian rohani kita yang terpenting dalam hidup kita. Bukan hati secara fisik yang kita lihat di dalam ilmu kesehatan, itu heart, tapi ini hati bagian terpenting daripada rohani kita. Ini sudah berbicara tentang perasaan kita. Dan hasilnya kita melakukan sesuatu yang salah. Segala tindakan kita, segala pikiran kita yang salah akan mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi langkah kita. Langkahmu mau masuk dalam keselamatan atau mau masuk dalam kebinasaan, yang tentukan adalah pikiranmu dan hatimu. Itulah firman Tuhan berkata seperti itu, saudara. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, hati yang seperti ini Alkitab berkata harus bertobat. Jadi saya pelajari begini, sekalipun Tuhan sudah mengeraskan pikiran kita, sekalipun Tuhan sudah mengeraskan hati kita, tapi ternyata itu Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Saudara tahu ketika orang Israel dulu, kehidupan orang Israel, ketika mereka menyembah Allah-Allah lain, Tuhan sangat marah dan Tuhan menyerahkan mereka kepada lawan-lawan mereka. Mereka binasa. Tapi ketika mereka bertobat, saudara, mereka datang kepada Tuhan. Itu meluluhkan hati Tuhan. Sampai Alkitab berkata, waktu mereka bertobat, Tuhan menyesal merencanakan sesuatu yang jahat dalam hidup mereka. Dan Alkitab berkata hati yang seperti ini, oleh karena pikiran yang kacau, ini harus bertobat. Kalau tidak bertobat, ada sesuatu yang besar terjadi di situ. Apa yang terjadi di situ? Saudara, Alkitab berkata dalam Roma 2 ayat yang kelima. Perhatikan firman Tuhan dalam Roma 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh apa? Katakan di sebelah kiri kananmu, kekerasan hati. Katakan lagi, lembutkanlah hatimu. Harus keras, kencang, saudara ya. Oke, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun apa? Murka Allah atas dirimu sendiri pada waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. 2 minggu yang lalu saya katakan ini, saudara. Oh, jadi kalau hati kita tetap keras, pikiran kita tetap keras, kita hidup dengan kubu-kubu pertahanan kita, maka sepanjang itu kita lakukan, maka kita sementara menimbun murka Allah.
Anda tidak menginvestasi uang, tapi Anda menginvestasi murka Allah. Dan katakan sebelah kiri kananmu, bertobat.